Baik, saya akan lanjutkan pembahasan kita setelah tadi kita lihat loss yang diakibatkan oleh struktur dari fiber optik sebagai satuan panjangnya, artinya semakin panjang suatu fiber optik maka akan semakin banyak daya yang akan terserap oleh material dari struktur penyusun fiber optik itu sendiri. Sekarang kita akan lihat baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena jaringan di sini agak kurang bersahabat ya. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan optical loss atau hilangnya daya optik itu atau berkurangnya power disebabkan oleh yang tadi sudah kita lihat yaitu Rayleigh scattering. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, Rayleigh scattering berpengaruh karena adanya gelombang hambur yang tidak searah dengan gelombang yang diteruskan, sehingga gelombang ini akan mengurangi optical power atau daya signal optik yang akan diteruskan. Nah, di sini dapat kita tulis untuk medium kaca silika atau silika glass fiber optik, nah maka dituliskan Rayleigh scattering-nya adalah koefisien atenuasinya diberikan oleh alpha R. Nah, ini nilainya kira-kira sebesar 8pi pangkat 3 dibagi dengan 3 lambda pangkat 4. Ini N dikurang 1 kuadrat. Nah, ini juga kita kuadratkan dikali dengan B beta T dikali dengan kappa B, saya jelaskan ya, dikali dengan TF. Nah, sekarang saya berikan apa itu beta T. Beta T itu adalah isothermal compressibility. Isothermal compressibility ya. Compressibility. Kemudian KB ini adalah konstanta Boltzmann. Nah, ini ada nilainya ya, tolong dicek nanti ya. Kemudian TF, TF ini adalah fiktif temperatur ya. Temperatur fiktif. Nah, kenapa temperatur fiktif? Karena sejatinya ketika gelombang cahaya tadi memasuki atau terjadinya scattering, maka temperatur dari partikel itu akan naik ya, yang itu kita sebut sebagai temperatur fiktif. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa terdapat variabel lambda. Jadi seperti ini.
bedanya kalau optical loss yang disebabkan oleh struktur, misalkan tadi sudah kita pelajari struktur panjang material dari fiber optics itu yang berpengaruh, yang semakin besar nilainya terhadap panjangnya, itu ternyata tidak merubah gelombang optik yang merambat di dalam fiber optics. Jadi sekali lagi, tadi yang sudah kita pelajari, apa istilahnya, atenuasi koefisien. Jadi alfa tadi sekali lagi, alfa sebagai fungsi daripada L itu tidak berpengaruh terhadap gelombang optik atau terhadap, lebih spesifik lagi adalah lambda atau frekuensi, panjang gelombang atau frekuensi. Tetapi nah, serapan yang diakibatkan oleh Rayleigh scattering ini membuat perubahan sedikit pada gelombang optik. Nah, ini dalam lambda atau frekuensi. Dalam hal ini persamaan kita lambda yang berubah sedikit ya. Sedangkan pada alfa tadi yang sebagai fungsi L yang berubah hanyalah ini yang berubah powernya saja, dayanya saja yang berubah adalah power. Kalau yang di sini selain power akan berubah, nah dia akan diikuti dengan perubahan panjang gelombang cahaya yang merambat di dalam fiber optik tersebut atau lambda ya. Nah, jadi itu bedanya antara serapan oleh struktur penyusun sebagai satuan panjang dengan serapan yang disebabkan oleh hamburan scattering ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau kita punya alfa R, maka dapat kita tuliskan persamaan kita menjadi seperti apa? Menjadi P out sama dengan P in eksponensial pangkat min alfa R. Nah, min alfa R ini untuk scattering ya. Untuk scattering. Pengurangan daya akibat scattering. Sedangkan oleh panjang tadi sudah kita lihat persamaannya adalah P out sama dengan P in eksponensial pangkat min alfa L, di mana alfanya itu adalah koefisien absorpsinya itu sendiri ya. Nah, sehingga di sini sekarang persamaan kita yang menjadi alfa R dikali dengan L untuk kedua-duanya. Ini scattering dan panjang ya. Scattering dan panjang kedua-duanya berperan sebagai yang mempengaruhi berkurangnya daya pada fiber optics ya. Sekarang yang terakhir akan kita lihat loss by microbending ya. Microbending. Apa maksudnya? Loss by microbending ini adalah berkurangnya daya dikarenakan oleh
microbending oleh pembengkokan ya. Bending itu bengkok ya, oleh pembengkokan struktur fiber optics. Oke, saya tidak mau menulis struktur, tetapi kabel fiber optics ya, biar lebih mudah. Kenapa? Sejatinya kabel fiber optics itu kemarin sudah kita pelajari terbuat dari kaca ya. Otomatis kalau kaca dia itu kan lurus. Tetapi dalam instalasi, dalam pemasangan, maka akan terjadi bengkok. Nah, misalkan sebelumnya dia seperti ini. Gelombang merambat di dalam fiber optics misalnya seperti ini. Nah, setelah terjadinya pembengkokan, misalnya seperti ini, dia bengkok di sini. Nah, maka di sini akan terjadi selain gelombang yang merambat di dalam fiber ini, juga akan ada gelombang yang keluar dari fiber optics. Kita sebut sebagai escaping wave ya. Escaping wave. Nah, gelombang lepas atau gelombang yang melarikan diri. Escape itu melarikan diri ya, tetapi dibahasakan di buku biasanya adalah gelombang lepas. Gelombang yang keluar dari fiber optics ini akibat dari pembengkokan. Kenapa? Karena kalau dia kan bagus terjadi TIR-nya ya. Total internal reflection-nya. Artinya dia memantul terus di dalam sampai dia keluar. Tetapi kalau dia bengkok, nanti ketika dia memantul-mantul itu akan ada gelombang yang keluar dari fiber optics itu sendiri yang kita sebut sebagai escaping wave. Nah, sehingga kalau ada yang keluar, otomatis power-nya akan berkurang di sini. Nah, tidak sama lagi. Kalau P in di sini, P out di sini ada P in, ada P out, maka kalau di sini misalkan example ya 1 miliwatt, misalkan di sini 0,9 miliwatt. Kenapa 0,9? Karena tadi dia diserap oleh apa tadi? Oleh panjangnya ya, oleh alfa dikali L ya. Dan juga ada scattering. Kemudian di sini P-in-nya misalnya 1 miliwatt, P-out-nya ya bisa saja lebih kecil daripada ini. Bisa saja 0,6 miliwatt misalnya. Jadi ada 4 miliwatt yang hilang karena dia membengkok ya. Asumsikan sekarang panjangnya sama. Jadi ternyata bengkoknya itu juga berpengaruh. Pak, tidak patah dia Pak. Nah, pada materi 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa fiber optics yang terbuat dari kaca itu dilapisi dengan jaket ya, pelindungnya sehingga kalau dibengkokkan dia tidak patah. Tetapi ada maksimum bengkoknya ini, kalau kita bengkok-bengkok sedikit, namanya saja microbending ya. Microbending itu bengkok sedikit ya. Dalam mikrometer, skala mikrometer bengkoknya. Tetapi kalau kita bengkokkan banyak ya fiber optik itu patah. Seperti itu. Jadi kalau kita analisis microbending ini, microbending loss ini adalah loss yang disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, kenapa saya sebut eksternal? Eksternal karena loss ini ataupun kurangnya daya ini bukan disebabkan oleh struktur dari fiber optics ya. Kalau yang dua tadi adalah karena struktur dan panjangnya, tetapi kalau yang scattering juga oleh struktur hamburan, tetapi microbending bengkok ini adalah karena geometri, kita bengkokkan ya, itu kan eksternal ya. Nah, sehingga dapat dituliskan untuk microbending itu. Nah, ini saya menemukan di sini bahwa persamaannya cukup panjang. Alpha bending, nah koefisien adsorpsi oleh bengkoknya itu sama dengan pi pangkat setengah
dikali K pangkat 2 dibagi dengan 2 gamma pangkat 3/2 V kuadrat. Nah, ini buka kurung K1 dalam kurung gamma dikali A, R ya, dalam hal ini A itu adalah R radius ya. Jari-jari fiber optics ini dikuadratkan. Nah, kali R pangkat setengah. Bentar, ini harus saya hapus dulu. Kali R pangkat setengah, di atasnya ya, ini seperti ini. Kali R pangkat setengah, eksponensial dari min 2 gamma pangkat 3 dibagi dengan 3 beta pangkat 2 dikali dengan R. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini diberikan bahwa R itu adalah jari-jari bendingnya, jari-jari bengkoknya itu seberapa. Jadi R adalah radius bending atau jari-jari bengkoknya itu berapa ya. Jari-jari pembengkokan. Nah, kemudian R kecil adalah jari-jari fiber optics, Kemudian beta sebelumnya adalah propagation constant ya, konstanta propagasi. Nah, lalu apalagi V parameter sudah. V adalah V kemarin sudah kita lihat nilainya ya. Pada sebelumnya ini adalah number modes ya. Number moda, jumlah mode ya. Jumlah mode. Nah, sekali lagi jumlah mode di mana kemarin apabila LP01 atau single mode itu harus V-nya lebih kecil dari berada di antara 0 sampai 2,405. Nah, kemudian LP11 dan seterusnya ini V-nya lebih besar dari 2,405 atau kita sebut sebagai multimode ya. Multimoda dan ini single mode. Nah, apalagi V rumusnya sudah ada kemarin. Sedangkan K nilainya adalah 2pi per lambda bilangan gelombang. 2pi per lambda bilangan gelombang. Nah, sedangkan ini K1 ya, ini K1. Nah, sedangkan gamma ini nilainya adalah akar dari beta kuadrat, dikurang n kuadrat K kuadrat, K1 kuadrat ya. Nah, ini beta kuadrat kurang n kuadrat K1 kuadrat. Nah, ini adalah nilai gamma dan nilai kappa sama dengan akar dari nah ini tinggal kita balikkan sebetulnya persoalan ini ya, yaitu sama dengan akar dari saya kurung N1 kuadrat
ini adalah N2 kuadrat ya. N2 itu adalah N cladding. N1 adalah N core. N1 kuadrat, K1 kuadrat, K1 tadi adalah bilangan gelombang. Nah, ini dikurang dengan konstanta propagasi B. Nah, ini diakarkan ya. Seperti itu. Kemudian, maaf, ini tadi bilangan gelombang K saja. Saya tidak menulis dalam bentuk K1 ya. Nanti takut bercampur. Saya hapus, sehingga ini K di sini. Nah, saya lanjutkan. Kemudian tadi baru ada K1 ya. K1 adalah orde pertama fungsi Bessel. Nah, fungsi Bessel, di mana B nilainya adalah saya ingin melihat di sini orde pertama fungsi Bessel, berarti dia merupakan fungsi ya, fungsi K1 ya. Nah, jadi tipikal nilai pada microbending itu adalah seperti ini ya. Ini saya jelaskan di sini. Misalkan B-nya biasanya bernilai B sama dengan 1,1428 dikurang 0,996 V min 1. Nah, ini pangkat 2. Lalu N1 biasanya nilainya diberikan N1 atau N core, indeks bias core 1,450. Indeks bias cladding N2 sama dengan 1,446. Nah, lalu radius R sama dengan 3,9 mikrometer. Nah, lalu lambda biasanya ya bervariasi nilainya dari 650 sampai 1550 nanometer. Ini juga nanometer ya. Nah, sampai dengan nanometer. Lalu R, radius bendingnya biasanya variasinya berada di dalam rentang 2 sampai 2 mm sampai 15 mm. Seperti itu. Jadi itulah rumusnya ya. Jadi rumusnya cukup panjang di sini. Kita berikan tadi alpha bending atau koefisien absorpsi oleh bending itu sama dengan pi pangkat setengah K kappa, maaf ini kappa, nah kita campur-campur ya. Kappa, sementara ini K1 ya, beda kappa dengan K1 berbeda. Di mana tadi kappa nilainya ini ya. Nah, dan gamma ini. Sementara untuk mencari gamma dan kappa, kita perlu bilangan gelombang K. Nah, ini K, ini bilangan gelombang di sini ya. Sementara K1 adalah first order Bessel function atau orde pertama fungsi Bessel K1. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai ini, nanti kita akan memperoleh nilai daripada alfa. Nah, kira-kira seperti itu yang akan berpengaruh kepada optical loss. Jadi total loss pada fiber optics dapat kita tulis sebagai fungsi dari besar. Jadi total loss pada fiber optics dapat kita rumuskan tadi ada alfa, kemudian ada alfa R, dan ada juga ini alfa dB ya.
alpha R, kemudian ada juga dengan alpha bending, ya. R release scattering, dB desibel, di mana tadi kita mendapat hubungan bahwa alpha dB sama dengan 4,34 alpha R. Nah, sedangkan alpha bending dapat kita cari dengan menggunakan persamaan yang barusan kita tulis, ya. Jadi seperti itu, ternyata di sini kita melihat ada 3 faktor utama yang menyebabkan berkurangnya daya optik pada fiber optics, di mana ketika kita memberikan suatu, misalkan katakanlah ini fiber optics dengan jari-jari R, nah, panjang L, maka di sini kita masukkan P in, di sini ada P out. Ternyata P in ini, daya yang masuk ini akan berkurang sebagaimana dipengaruhi oleh struktur daripada fiber optics itu sendiri sebagai satuan panjang, kemudian juga disebabkan oleh scattering, dan juga disebabkan oleh bending apabila fiber optics ini mengalami pembengkokan. Nah, jadi P in ini nilainya tidak sama lagi dengan P out, ya. Pada kenyataannya, pasti payout ini pasti lebih kecil daripada P-in, ya, karena terjadinya serapan gelombang elektromagnetik di dalam fiber, kemudian terjadi juga gelombang lepas pada saat pembengkokan fiber atau microbending. Nah, sehingga di dalam aplikasinya, ketika kita memasang kabel fiber optik dalam rentang yang panjang, maka di setiap titik-titik tertentu kita perlu mengamplifikan lagi. Perlu kita kuatkan lagi sinyalnya itu. Baru kita pancarkan lagi. Kita transmisikan lagi melalui fiber opticsnya. Kemudian pada saat tertentu, ketika sinyalnya sudah mulai berkurang, maka kita amplifikan lagi, kita perbesar lagi sinyalnya. Nah, salah satu yang digunakan untuk memperbesar sinyalnya adalah repeater, atau yang dikenal juga ada menggunakan device EDFA, ya, Erbium Doped Fiber Optic Amplifier, ya, Erbium Doped Fiber Optic Amplifier, EDFA. Jadi ada 2 metode untuk mengamplifikasikannya, itu bisa menggunakan repeater dan juga bisa menggunakan EDFA. Kenapa? Karena tadi powernya sudah banyak yang hilang. Kalau kita teruskan, ya nanti takutnya sampai ke penerima, ke receiver, powernya sudah habis, tidak ada lagi data, ya tidak terkirim datanya, ya. Nah, sehingga kita memerlukan penguatan di sini, ya, yaitu menggunakan repeater dan EDFA. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Mungkin untuk selanjutnya dapat dibaca pada buku yang berhubungan dengan fiber optics, ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.